Perkenalkan, nama saya Diah Retno Pangastuti dari SMP Negeri 1 Bulakamba, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Perkenalkan, nama saya Sri Sutrisno dari SMP Negeri 1 Bulakamba, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Ya, perkenalkan nama saya Heru Purwanto dari SMK Muhammadiyah Bulakamba. Pak, Assalamualaikum, selamat siang Bu Diah. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu Diah, hari ini kan Ibu akan melakukan praktek coaching ya. Gimana nih perasaan Bu Diah? Sudah siap nggak? Siap Pak. Eh, siap Pak. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Pak Sri. Betul sekali. Oke Bu, berhubungan dengan tugas saya sebagai Pak, observer ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Diah dulu. Yang pertama tuh mengenai praktek coaching yang kan Ibu laksanakan, yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Kira-kira gimana perasaan Ibu, Bu? untuk praktek coaching yang kemarin, yang pasti saya merasakan nervous Pak. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta. Jadinya saya merasa deg-degan seperti itu. Ya Bu, sudah umum ya. Baik Bu, berarti karena hanya belum terbiasa saja ya Bu. Semoga praktek coaching hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak, siap. Baik, untuk selanjutnya dalam praktek coaching kali ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih, Bu Diah yang masih kurang yakin tuh di bagian apa, Bu? Kalau saya lebih di bagian present-nya Pak, karena kita kan harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi Ibu merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Bu? Iya, Pak, betul sekali, Pak. Terakhir nih, Bu. Apa yang ingin Ibu inginkan ya dari coaching kali ini, Bu? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, Bu. Semoga coaching kali ini akan berjalan lancar ya, Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Dan tentunya untuk bagian present, apakah akan biasa saja seperti kemarin, ataukah justru akan meningkat dengan sangat baik? Silakan untuk dilanjutkan ya, Bu. Baik, Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak Kris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kris yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Pak Kris sampaikan kepada saya pada obrolan kali ini? Baik, saya berterima kasih kepada Bu Diah yang sudah bersedia mendengarkan masalah yang saya hadapi. Begini, Bu,
saya ada sedikit permasalahan di sekolah. Saya sebenarnya memiliki tugas pokok sebagai guru BK. Nah, sekarang saya mendapat tugas tambahan sebagai guru IPA. Nah, kadang-kadang saya selalu merasa bingung kalau mengajar IPA. Di kelas murid juga banyak yang diam, tidak ada respon saat pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya Pak. Bapak mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel IPA yang tidak sesuai dengan latar pendidikan dari Bapak, betul Pak? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Tri inginkan? Saya ingin ada solusi yang sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya merasa bingung harus bagaimana di kelas. Berbeda jauh dari latar belakang pendidikan yang saya sebenarnya guru BK mengajar IPA. Memang sangat berbeda jauh ya Pak. Baik, kalau boleh tahu, kira-kira situasi seperti apa yang sedang Pak Kris hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan perasaan Pak Kris waktu mengajar di kelas? Jujur saja, kalau mau masuk di kelas saya merasa bingung. Nanti mau ngapain, mau ngasih model pembelajaran bagaimana, karena mereka lebih senang mencatat daripada diskusi. Sudah sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya juga menyampaikan kepada murid kalau saya juga baru belajar mapel IPA. Jadi saya tanyakan model pembelajaran yang bagaimana sih yang mereka sukai biar kita bisa belajar bersama. Yang saya bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Mereka diam, itu karena memahami atau karena bingung gitu. Baik, lalu Pak Kris pernah menanyakan kemauan murid saat pembelajaran? Mereka ingin seperti apa? Sudah Bu, beberapa hari kemarin ya saya tanyakan kepada mereka. Saya juga meminta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada pada saya, karena saya kurang detail dalam menyampaikan materi. Saya juga sudah mencoba menggunakan presentasi PowerPoint supaya mereka lebih tertarik dan bisa menyimak. Tetapi ya masih banyak yang diam dan tidak memberikan respon. Baik Pak, tadi Bapak sudah berusaha untuk menambah model pembelajaran, tapi masih kurang respon dari siswa seperti itu ya Pak. Lalu kalau boleh saya tanya, dalam pembelajaran Pak Tri menginginkan model murid yang seperti apa sih Pak? Ya. Dalam pembelajaran saya menginginkan murid yang aktif, ada komunikasi dua arah. Jadi murid tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Baik, jadi lebih suka kalau ada komunikasi aktif ya Pak ya? Iya Bu, jadi kelas bisa hidup. Tidak hanya guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga. Dan hal ini tentunya akan memaksa saya untuk belajar lebih giat lagi tentang IPA. Lalu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Pak Kris lakukan dalam waktu dekat? Kalau menurut saya, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat ya, apa pertanyaan dan jawaban dari orang lain. Dan mungkin juga akan saya tambahkan tugas kelompok agar mereka mulai aktif berdiskusi serta menggunakan aplikasi semacam Quizizz agar lebih bervariasi dan tidak merasa bosan begitu Bu. Baik, wah luar biasa sekali apa yang Pak Kris sampaikan.
mungkin mulai minggu depan setelah kegiatan workshop ini selesai. Baik Pak Kris, tidak terasa kita sudah di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita ini, Pak? Baik, jadi dari obrolan kita siang hari ini, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, Ibu. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menumbuhkan motivasi belajar untuk Pak Kris. Saya tunggu cerita Pak Kris selanjutnya tentang bagaimana hasil setelah Pak Kris menerapkan rencana pembelajaran tadi. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching pada hari ini. Bu Diah dan Pak Sri sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang mau saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Diah selaku coach-nya ya. Menurut Bu Diah nih, apakah indikator dari keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Diah lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Diah menyampaikan ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu Diah sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini, dan memberikan pertanyaan berbobot, itu akan membuat coaching menjadi lebih terbuka, ya, menjadi merasa lebih nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga bisa memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Demikian ya Bu Diah. Ya. Iya Pak, betul sekali Pak Heru. Terima kasih Bu Diah selaku coach dan Pak Sri selaku coach atas coaching pada hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yeay.